Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan seluruh anak-anak Indonesia dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6 tentang keadaan alam Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Dengan menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan, siswa mampu untuk membuat sebuah ringkasan. 2. Dengan melakukan diskusi, siswa mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. 3. Dengan menjawab pertanyaan, siswa mampu mengembangkan kemampuan analisisnya dan menyampaikan pendapatnya. 4. Dengan membuat daftar tentang hal-hal yang perlu dilakukan petugas piket dan siswa lain, siswa mampu memahami kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Baik anak-anakku, sekarang silakan kalian dengarkan dan nantinya kalian baca sendiri sebuah karangan yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora atau Gunung Wilhelmina ketinggian 4.730 meter dan Puncak Jaya Gunung Karsten ketinggian 5.030 meter. Hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Membramo di Papua. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan dari bacaan yang tadi Bapak bacakan, itu merupakan sebuah contoh karangan non-fiksi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi.
Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Selanjutnya, karangan non-fiksi dibagi menjadi dua. 1. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. 2. Non-fiksi kreatif berawal dari data otentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, atau prosa. Baik anak-anakku, dari karangan yang tadi Bapak bacakan yang berjudul Keadaan Alam Indonesia, silakan kalian sajikan dalam bentuk informasi seperti dalam format berikut ini. Nah, kalau sudah anak-anak, silakan kalian bandingkan jawaban alternatif dari Bapak. Jawabannya adalah keadaan alam Indonesia, nama Indonesia. Kondisi umum alam Indonesia yaitu negara kepulauan dan beriklim tropis. Ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. 1. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan terbesar. 2. Memiliki musim angin muson. 3. Alam Indonesia berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan. Sekarang Bapak bertanya pada kalian, sekarang di Indonesia lagi musim apa? Ya, betul. Indonesia saat ini lagi musim penghujan. Nah, kalau pada musim hujan, coba hal-hal apa yang sering terjadi? Ya, bagus. Ya, di antaranya terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kemudian angin puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang silakan nanti Bapak akan berikan sebuah kabar berita mengenai banjir di Jakarta. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dengan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian At-Tahyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta.
Itulah paparan informasi yang disajikan dalam bentuk berita mengenai banjir di Jakarta. Nah, kalau kalian cermati dan kalian analisis, ya, ada beberapa yang penting dan perlu diidentifikasi dari tayangan berita tersebut. Nah, silakan kalian tuliskan, ya, dan kalian identifikasi kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Dan yang kedua, jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut, seperti dalam tampilan berikut ini. Baik anak-anakku, sekarang Bapak berikan alternatif jawabannya. Yang pertama, kewajiban yang tidak ditunaikan masyarakat. 1. Menjaga kelancaran saluran air atau selokan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang mudah menjadi sarang penyakit. Nah, kemudian jawaban akibat kewajiban tidak ditunaikan atau kelalaian. Ya, 1. Saluran air tersumbat yang akhirnya menyebabkan banjir. 2. Penyakit merajalela seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan lain-lain. 3. Sungai penuh dengan sampah yang akhirnya air sungai sulit mengalir dengan lancar. 4. Lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Sekarang Bapak bertanya pada kalian, ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah, ya, tentunya di sekolah membuat jadwal piket. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh-contoh kewajiban sebagai petugas piket. Ya, kewajiban petugas piket: 1. Menyapu lantai. 2. Membersihkan meja. 3. Merapikan meja. 4. Membersihkan papan tulis. 5. Disiplin selalu piket di setiap jadwal piket. Selanjutnya, silakan kalian tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel berikut ini. Berikut ini pertanyaan dari kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, di lingkungan rumah. Jawabannya: 1. Mencuci piring setelah makan. 2. Membantu orang tua. 3. Membersihkan kasur setelah tidur. 4. Mencuci baju sehabis mandi. 5. Mentaati perintah orang tua. 6. Tidak membuang sampah sembarangan di area rumah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. 1. Menjalankan perintah dari guru. 2. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. 4. Tidak melanggar perintah guru. 5. Mengerjakan tugas sekolah. 6. Mengerjakan PR. 7. Menaati aturan sekolah. 8. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menjaga tanaman di sekolah. Kemudian yang terakhir, di lingkungan masyarakat. 1. Tidak merusak lingkungan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Bergotong royong membersihkan selokan. 4. Penghijauan lingkungan. 5. Saling menghormati. 6. Saling bertoleransi. 7. Tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang terakhir, kerja bakti antar warga. Anak-anakku, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dari pembelajaran tadi bermanfaat bagi kalian dan kalian tetap terus bersemangat untuk belajar. Bapak akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.